Jalan-jalan ke Kota Sagu, namanya Kota Selat Panjang. Salam dan sejahtera buat Bapak Ibu Guru, semoga semakin sukses dan cemerlang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Damli Suheri dari SMP IT Darul Fikri Boarding School Selat Panjang. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita sebagai guru masih mampu dan masih diberikan kesempatan untuk belajar dan mengajarkan anak-anak kita, para peserta didik yang menjadi generasi masa depan. Salam dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat datang di video praktik baik dengan judul penggunaan aplikasi Quizzes dan Canva dalam asesmen formatif berbasis proyek dan sumatif untuk menciptakan suasana yang menyenangkan. Selamat menyaksikan. Kelas 8B, right? Kelas 8B ya. Okay. Kurniawan Syahputra, Firman Al-Hadi. Di awal pembelajaran, saya memulai dengan mengecek satu persatu kehadiran siswa dan juga memastikan kesiapan mereka dalam belajar. Okay, before we start our learning today, kita mulai. Everybody stand up, please. Sebelum kegiatan belajar dimulai, para siswa juga diajak untuk bermain games, mengikuti instruksi dalam bahasa Inggris, dan melakukan gerakan-gerakan yang dapat memotivasi mereka dalam belajar. Tadi say, step forward. Okay, once again, you make 5 verb, ya. Verb, you can choose regular and irregular. Para siswa diminta untuk mengerjakan tugas mereka secara berkelompok untuk berupa membuat kosakata atau kata kerja yang terdiri dari regular dan irregular verb. Mereka bekerja dalam kelompok, kemudian mereka menyalin hasil pekerjaan mereka di dalam aplikasi Canva dan mendesainnya sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun terkendala jaringan, tapi kegiatan tetap berjalan dengan lancar. Para siswa juga diajak untuk melakukan asesmen dengan mengerjakan games yang telah diberikan yang dibuat pada aplikasi Quizzes. Para siswa juga bersemangat dalam melakukan tes secara berkelompok sehingga mereka merasakan nyaman dan menyenangkan dan tidak ada beban sama sekali dalam mengerjakan tes tersebut. Faktor keterbatasan Chromebook juga mempengaruhi dalam pembelajaran. Saya tentunya harus mencari alternatif lain ketika guru yang lain menggunakan Chromebook. Maka dari itu saya menggunakan mode kertas dari aplikasi Quizzes sehingga saya tidak perlu menggunakan Chromebook pada anak-anak. Metode ini menggunakan sistem scan atau pemindaian dengan cara kita install aplikasi Quizzes di handphone, lalu kita kirimkan linknya dari aplikasi ke handphone, lalu kita scan atau pindai kertas yang telah diberikan kepada siswa sebagai jawaban daripada soal yang telah kita berikan kepada para siswa. Meskipun tes ini terlihat seperti bermain, tetapi pada dasarnya ini adalah asesmen sumatif. Para siswa merasa menyenangkan ketika melaksanakan tes dengan cara seperti ini dengan aplikasi Quizzes. Setelah siswa menentukan jawaban sesuai dengan waktu yang telah diberikan oleh guru, maka mereka mengangkat kertas, lalu saya memindai jawaban mereka masing-masing, dan skor mereka atau hasilnya akan langsung tampil di layar, dan mereka akan langsung bisa melihat jawaban mereka masing-masing, apakah benar atau salah, dan mereka bisa melihat jawaban yang benar yang seharusnya mereka jawab. Aplikasi Canva maupun Quizzes bisa Bapak Ibu gunakan dalam semua pembelajaran. Itulah praktik baik yang telah saya aplikasikan dalam pembelajaran, semoga bisa menginspirasi. Bapak Ibu Guru dimanapun berada, Alhamdulillah dengan aksi yang telah saya laksanakan tadi, yaitu berupa penerapan aplikasi Canva dan Quizzes di dalam pembelajaran, baik dalam asesmen formatif maupun asesmen sumatif, anak-anak terasa lebih menyenangkan dalam melaksanakan pembelajaran. Anak-anak dapat berekspresi dengan bebas, tapi masih dalam lingkup kegiatan yang positif. Dari apa yang saya paparkan, mari sama-sama kita belajar bahwasanya para siswa
perlu belajar sesuai dengan zaman mereka. Mereka berdampingan dengan gawai, dengan handphone, dan juga mereka terbiasa menggunakannya. Ketika mereka tidak dituntun dengan cara yang benar sehingga menghasilkan kebiasaan positif, maka mereka akan mencari sendiri dengan cara mereka. Apakah benar atau tidak, kita tidak tahu seperti apa mereka jadinya nanti. Maka dari itu saya berinisiatif untuk memberikan praktik baik saya, mengajarkan mereka bagaimana caranya berekspresi, berkarya melalui aplikasi Canva, dan juga mengikuti asesmen baik formatif maupun sumatif melalui aplikasi Quizizz, sehingga mereka merasa bahwa zaman mereka adalah zaman yang produktif. Mereka bisa berkarya hal-hal yang positif di zaman mereka dengan gadget mereka, apakah dengan handphone mereka ataupun laptop mereka dan sebagainya, sehingga mereka menjadi pribadi yang bijak di masa depan. Saya Muhammad Dani Suheri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk seluruh guru Indonesia. Pulau Rangsang, Pulau Tebing Tinggi, keduanya ada di Kepulauan Meranti. Maafkan salah dan silap saya pribadi, mari berkarya untuk Bumi Pertiwi.